Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang korban itu kan ada larang-larangan. Mungkin ada nggak boleh potong kuku atau potong rambut. Seandainya kita lupa potong rambut atau sengaja mungkin karena kuku sudah panjang nggak nyaman kita potong. Apakah hal tersebut membatalkan korban itu? Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai panitia korban sudah akad dengan yang korban itu kita urunan 3,5 juta. Kalau 7 orang berarti akan terkumpul 24.500.000. Permasalahannya adalah kita harus cari yang 24 juta kan sulit cari sapi yang 24, mungkin ada sulit mungkin bisa. Nah ketika harganya itu kurang dari 24 itu bagaimana solusinya? Apakah uang yang kelebihannya itu dikembalikan atau bagaimana? Demikian juga ketika ada harga sapi yang 25 juta, berarti kan kurang 500.000. Itu kira-kira bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a hilal dzulhijjah minkum wa arada ayyudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang melihat hilal dzulhijjah, sudah masuk awal dzulhijjah dan dia ada niat untuk berkorban pada hari raya Idul Adha, maka hendaklah dia falyumsik an sya'rihi wa adfari. Hendaklah dia menahan dari kuku dan rambutnya, artinya tidak motong sedikit pun darinya. Jadi ketika kita lupa atau melanggar, apakah sampai membatalkan kurban kita? Enggak, karena ini adalah bagian dari keutamaan. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tapi setiap harus ada keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan itu mengandung maslahat dan setiap yang dilarang itu mengandung madharah. Ini lebih kepada maslahatnya, ya, lebih kepada maslahat. Dan berpendapat bahwasanya itu dikiaskan dengan jamaah haji. Ketika ihram kan nggak boleh potong kuku dan potong rambut, ya. Ada yang dikiaskan ke sana biar ikut mendapatkan keutamaan tadi, karena ini adalah pahala. Ini adalah Islam itu kan penggembira, kan yang haji sana saya juga penggembiranya, artinya sana dilarang saya ikut, tapi itu sebatas apa yang disyariatkan. Yang syariatkan apa? Tahan potong kuku dan potong rambut, berharap semoga ikut mendapatkan sebagian pahala. Nggak bisa sama karena kita nggak punya modal. Orang yang pergi haji modalnya berapa banyak? Nah, itu yang membedakan. Tidak sampai membatalkan pahala kurbannya. Ketika kita taat perintah, taat arahan, maka kita akan mendapatkan keutamaan sempurna, ya. Sehingga barokahnya juga melimpah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang urunan, ya, urunan kurban. Iuran kurban, ya, boleh kurang, ya, boleh kurang, tapi maksimalnya adalah 7. Kenapa dibatasi 7? Karena minimal kurban itu seekor kambing dan 1 ekor sapi itu dahulu itu senilai dengan 7 ekor kambing. Karena kalau lebih, pahalanya berubah menjadi pahala sedekah. Jadi satu kampung iuran berapa ribu itu 200 orang dapat 1 ekor sapi. Pahalanya adalah pahala sedekah, bukan pahala kurban. Karena pahala kurban jauh lebih besar daripada pahala sedekah. Jadi kalau tadi dilipat pahala sedekah, dilipat gandakan menjadi tadi minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau ini per bulunya ini dilipat gandakan. Likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu itu bernilai hasanah, kebaikan, dan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Harga sapinya itu adalah lebih mahal, kurang 500, maka harus ditarik 500 dari orang tersebut iuran. Ya dicari yang kurang dari itu. Tapi bagaimana kalau kurang, maksudnya harganya uangnya lebih, gampangannya untuk memudahkan panitia itu lebih, kalau ada lebih ini saya sedekahkan untuk masjid, itu lebih barokah itu, ya, lebih barokah seperti itu. Tidak mempersusah diri, tidak mempersusah panitia, pokoknya harus pas. Nah itu yang angel. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis Rasulullah SAW, Allah suka itu seorang hamba yang samhan, hamba yang gampangan, gak rewel.
Ya kan di awal disampaikan oleh panitia ya. Makanya tadi panitia yang baik itu tadi orang ini sahabat grup disampaikan. Jadi Islam itu lebih kepada tadi jelas di depan. Ketika di awalnya dijelaskan. Nanti kalau lebih gimana? Masuk sedekah masjid? Ya kan gitu, sepakat kan enak. Ya. Tapi jangan banyak-banyak kan gitu ya. Jadi sehingga masjid itu ketika korban banyak pemasukan dari situ, itu bagus. Jadi digampangkan saja, ini saya niatkan ini sudah sedekah, apa yang sudah keluar dari kantong saya pantang untuk masuk lagi ke kantong saya. Jangan kemudian mana kembaliannya kasihkan saya, nggak bagus itu. Jadi pokoknya jangan sampai tadi lebih kemudian ngambil dari yang lainnya, karena nanti berubah pahalanya menjadi pahala sedekah karena lebih dari 7 orang. Karena minimal ya, jadi minimal kurban itu adalah seekor kambing, nggak boleh kurban ayam atau kurban perasaan. Ya, Ya, moga Kak Bik. Mic-nya yang kecil dinyalakan Kak Bik. Ditempelkan di baju. Ditempelkan di baju aja, jangan dipegang. Biar gak kresek-kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempelno Kak Bik gini, cepetno. Iya, itu. Ono cepetane. Ditekan. Yo wis cekel ngono ya ora apa-apa. Kesuwen. Tadi dijelaskan bahwa kita dianjurkan minimal 1 tahun itu berkorban 1 kambing atas nama keluarga. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita berkorban mengikuti korban sapi yang 7 orang itu, apakah bisa diatasnamakan 1 keluarga, Ustaz? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu khusus ya. Jadi korban 1 keluarga 1 kambing itu adalah khusus bagi yang, kalau menurut zahir hadisnya loh, kalau menurut zahir hadisnya itu adalah salah satu keutamaan dari korban kambing ya. Kalau sapi diniati untuk sekeluarga kan banyak orang, 1 keluarga kan hanya 7 ya. Jadi ya berharap tadi, jadi 1 orang saja, 1 orang, tapi berharap mendapatkan keberkahan keluarga, gitu aja ya. Tapi kalau kambing itu hadza anni wa an ahli baiti, kan gitu Rasulullah, dariku dan dari keluargaku, anggota keluargaku. Itu keutamaan korban kambing ya. Tapi kalau sapi ditulis nama 1 orang, tapi semoga itu juga bisa mewakili keluarga, pahalanya ya. Tulis namanya 1 orang harus jelas 1 orangnya ya. Maka nggak boleh kemudian Muhammad sekeluarga ya, nggak boleh. Maksudnya nomor 7 atau nomor berapa ini Abdullah sekeluarga ini. Untuk sapi harus 1 orang jelas, 1 orang. Kemudian ya tadi ya 1 orang, kemudian meskipun ya dalam keluarga tersebut itu adalah 1 orang, tapi ini iuran dari mungkin suami istri dan yang lainnya, saling tolong menolong. Berharap nanti pahalanya juga melebar kemana-mana ke keluarga tersebut ya. Ya kalau yang ditampilkan di situ ya gantian. Kalau sebagai tadi kita pengen pengen tadi melaksanakan apa yang dihimbau oleh Rasulullah SAW, setiap keluarga harus keluarkan kurbannya. Ini kan umum seperti itu. Udhiyatahu, mengeluarkan kurbannya. Jadi Rasulullah nggak mengatakan mengeluarkan kambingnya, tapi mengeluarkan kurbannya. Maka bisa masuk tadi kambing, bisa masuk ini sapi. Tapi kalau sapi ditulis nama 1 saja. Kenapa? Karena iurannya tadi adalah untuk 7 orang. Jangan ditulis sekeluarga ya. Enggak, maksudnya untuk tahun ini mungkin ya anaknya tadi, tahun atas depan nama, nanti istrinya ya, atas nama ini atau ini dan ini terserah, penting dalam 1 keluarga tersebut, yang penting 1 ya. Ya.
Iya. Iya. Ya niatnya goro atas nama ini, atas nama SMP negeri siswa ini. Artinya tanpa dilafadzkan juga. Kalau susah menyebutkan satu-satu ya. Cuman itu nanti pahalanya adalah pahala sedekah. Ya, pahala sedekah bukan pahala korban. Hanya penggembira. Penggembira korban. Jadi kenapa? Karena korban ada aturannya. Ya, jadi secara bahasa ya korban, tapi secara istilah kan ada aturan-aturan khusus. Korban yang benar itu dari begini, ada syarat-syarat khusus. Iya. Iya, sedekah. Ya, itu sudah diterangkan berarti sedekah. Ya, untuk mendidik anak ya, mendidik siswa mungkin baguslah ya, mendidik belajar nanti setelah kaya satu sendiri-sendiri kan gitu untuk mendidik. Tapi dijelaskan tadi ini nanti pahalanya adalah pahala sedekah karena kita penggembira di waktu kurban. Ya. Ya. Berlanjut nanti di grup saja ya. Hah? Yang lainnya gimana? Dilanjut. Itu dua itu soalnya yang belakang. Nanti kasihan yang nunggu sholat di luar. Iya, gitu. Iya. Kita lanjut di grup WA. Dan tadi Ustadz apa itu untuk buka bersama itu apa untuk memberikan buka? Ini kan belum terbiasa juga Ustadz. Artinya begini, orang yang memberikan buka tidak buka Ramadan, tidak buka puasa Ramadan, ini apakah juga sama Ustadz mendapatkan pahala orang yang ikut berpuasa Ustadz? Ini tadi Ustadz ya kan hadisnya kan nggak terkait dengan Ramadan. Hadisnya kan man fattara iman, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa. Artinya umum, baik Ramadan maupun awal Zulhijjah ataupun yang lainnya. Kalau yang sekarang ya, yang sekarang itu mungkin dia akan mendapatkan lebihnya dari sisi mana? Karena dari sisi menghidupkan sunnah ya. Jadi kalau Ramadan kan sudah umum ya, sudah umum. Kalau ini membangkitkan tadi, menyemangati, ini ada kelebihan tadi, kelebihan pahala di situ, bonus-bonusnya. Maka yang merasa ada kelapangan rezeki atau ya, jadi kalau merasa ada kelapangan rezeki, oh saya miskin, oke. Ya, tapi kita himbauannya yang mau mendapatkan pahala ihya sunnah puasa ini monggo ya, bisa datang ke Pak Budi. Ya,